yang sudah mendakwa kami sudah berapa purnama ya saya dicatat lagi nih jadwalnya. Jadi saya bersyukur bisa mendapati Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, wajahnya terus selalu tersenyum. Masalah boleh datang, tapi kita percaya masalah itu kita sendiri saja. Ya, terima kasih. Emang malam hari saya tidak tahu Tuhan taruh ini tema ini jangan menyerah. Jadi kata-kata jangan menyerah itu biasanya kita berikan kepada orang atau kita sendiri pun mengalami biasanya situasi kita tidak baik-baik saja. Kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita harapkan, sehingga mungkin kita kalau orang lain kita bisa kasih semangat, ayo semangat ya, jangan menyerah ya, itu kita bisa. Kita tahu dalam kondisi orang itu kondisinya tidak baik, kondisinya apa itu tidak sesuai dengan banyak harapan. Kalau itu yang terjadi sama kita, mungkin orang lain juga akan mengatakan sama kita, ayo semangat ya, semangat jangan menyerah, kamu bisa, seperti itu. Jadi kondisi yang seperti ini itu seperti ponis tidak selalu dengan masalah kesehatan. Oh, kamu diponis sakit ini stadium sekian. Ponis bisa berarti seperti yang Pak Ayom tadi sampaikan. Ini sudah apa itu masuk dalam saya mau sampaikan itu Tuhan luar biasa ini teman-teman. Ponis bisa jadi soal pekerjaan, bahwa kamu bulan ini sudah tidak akan apa itu diperpanjang lagi, kontrakmu selesai, entah perusahaan yang kita kerja ini bangkrut atau tidak bisa perform, terpaksa kita harus dikeluarkan. Itu suatu ponis juga. Atau kita sewa tempat nih buat usaha sudah ramai berkembang, tiba-tiba yang punya tempat, kamu bulan depan, tahun depan sedang perpanjang ya, sudah stop ini mau saya pakai saudara saya bla dengan alasannya. Itu juga ponis kita. Waktu itu kita dapatkan, semasti kita akan respon normal ya, respon biasa. Yang mau kita bahas setelah respon itu apa yang kita lakukan dengan keadaan yang tidak baik-baik saja ini, dengan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan ini, dengan keadaan yang tiba-tiba harus kita terima ini, apa yang kita mau kita kerjakan. Di akhir saya bawa saya contoh dua kejadian di Alkitab ya. Sebenarnya ada banyak gitu, cuman saya ada dua aja. Nanti takutnya kalau itu waktunya kita sudah ditunggu sama Rono Petrus ya. Jadi jangan terlalu lama-lama ya. Jadi kita gitu, ada ponis kehidupan. Kita buka di 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah dapat saya bacakan. Sudah dapat kata puji Tuhan? Sudah dapat? Begitu? Lanjut? Belum? 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai ke 6. Saya bacakan ya. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana itu saudara, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di situ. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Ofni dan Pinehas.
Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Peninya istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ini kondisinya, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi mandunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ada suatu vonis yang dialami seorang Hana, bahwa ia mandul. Mandul ini dia akan kesulitan punya anak. Itu suatu vonis juga. Dan vonis ini harus diterima Hana. Hana sangat menderita gitu. Jadi dia tidak bisa punya anak, madunya selalu mengintimidasi dia, mengolong-olong, kamu perempuan macam apa, kamu tidak bisa melahirkan berapa, dan itu dia dengar setiap kali. Ya. Kalau kita bicara masalah mandul bukan berarti secara fisik seperti ini. Mandul dan pekerjaan juga bisa. Strategi sudah kita pakai caranya ini, pakai cara ini tapi pekerjaan kita mentok. Kenapa pekerjaan kita nggak bisa progres? Selalu mentok, mandul gitu. Sudah pakai cara ini, sudah iklan ini mentok sih. Tidak bisa. Ada situasi yang harus kita hadapi seperti ini. Jadi mandul bukan bicara seperti itu aja. Pelayanan juga gitu. Kenapa pelayanan itu seperti ini terus? Saya tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Sudah tidak bisa bekerja lain. Pekerjaanku juga nggak bisa boom. Saya pakai cara seperti ini, iklan sana, iklan sini, sudah pakai promosi, pasti diskon sana, diskon ini, buy one get berapa, tetap aja mandul, pekerjaan kita mentok. Apa yang kita lakukan? Satu hal, kita buka di 1 Samuel 1 ayat 10, saya tolong bacakan. Tetap tadi dan turunin ke bawah. Dan dengan hati kecil ia berdoa pada Tuhan sambil menangis dan bersuci. Dan 10 ya, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis berseru-seru. Saat kita dalam situasi kondisi yang seperti ini, semuanya serasa kok mentok. Nomor 1, cari Tuhan. Hana tahu memosisikan diri, dia terintimidasi, dia ada ini yang vonis dari Tuhan. Tuhan, kamu nggak punya anak, dan kita tahu mandul akan sulit punya anak. Pekerjaan gitu. Nomor 1 yang bisa kita lakukan, 1, cari Tuhan. Itu sudah alamat gitu. Kalau kita cari pertolongan manusia, mungkin manusia cuma bisa, kasihan kamu ya, kamu harus mengalami seperti ini. Bahkan manusia juga akan mencibir, juga akan istilahnya juga memberikan rasa pesimis. Percuma kamu kerja mau apapun, tetap kerjamu itu mentok aja sih itu. Cuma kamu tidak akan berhasil di sini, kamu tidak akan berhasil usaha ini. Bisa seperti itu. Kita belajar dari seorang Hana. Saat kita menghadapi situasi yang tidak pas, cari Tuhan. Itu sudah pas teman-teman. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Karena segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tinggal kita mau cari Tuhan, enggak, itu aja. Hana memosisikan diri, dia cari Tuhan. Bahkan dia sampai nangis. Dan dia cari Tuhannya. Kita kembali ke ayat 7, saya bacakan ya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, berarti Hana tidak pernah menyerah sama keadaan. Dia tahun ke tahun ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk menangis di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita. Jadi kalau kita mengalami masalah suatu keadaan, jangan cari perhatian manusia. Manusia terbatas. Tidak apa-apa kalau kita cari pemimpin rohani atau teman kita yang kita support, kita doakan, tidak apa-apa. Karena seseorang yang seperti tadi itu biasanya secara mental juga drop. Jadi kita harus cari orang yang support kita untuk mendoakan. Seperti yang tadi yang disaksikan Pak Ayo. Ada suatu keadaan yang tidak ideal. Tidak pernah tak pikir. Salah satu yang kita yang harus cari Tuhan.
Melalui apa? Melalui waktu yang terbaik. Terserah mau saat teduh atau siang yang waktu yang terbaik atau malam. Tuhan menuntun. Jadi kita belajar dari Hana saat Hana mengalami suatu vonis, dia tidak bisa punya anak, dia cari itu. Dia punya apa? Punya air mati sudah, dia berdoa gitu aja. Kita punya apa enggak? Jadi kita tidak boleh, kita jangan menjadi orang Kristen yang fatalis ya sudahlah, kalau memang diponis ini ya sudah, ya jalani. Oh mungkin benar perkataan itu, terus kamu nggak mungkin punya anak, terus perusahaanmu pekerjaanmu nggak akan berhasil, ya sudah terima aja. Ada yang lebih dari menakutkan apa? Pesimis lebih bahaya. Kalau pesimis sudah memengaruhi pikiran kita tidak akan berani melangkah. Tapi tidak dengan Hana, dia cari Tuhan. Jangan cari perhatiannya manusia. Manusia itu terbatas. Paling situ kita. Tapi cari Tuhan. Karena Tuhan semua datang dari Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Tinggal kita mau nggak. Sudah ayatnya. Marilah semua kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan. Tinggal kita mau nggak cari Tuhan. Dan kata marilah. Itu yang Hana lakukan setiap tahun. Jadi kalau berdoa jangan, aku wis 3 bulan ngarami, aku wis berapa bulan. Sudahlah, kayaknya mungkin ya takdirku seperti ini, yang mungkin takdirku mungkin kalau Hana seperti itu tidak akan pernah. Ya Tuhan, mungkin memang aku mandul, memang aku tidak punya anak, ya Tuhan tak terima aja. No. Kita tidak desain menjadi seperti itu. Kita ini DNA-nya pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita belajar dari Tuhan. Jadi kalau mengalami seperti nomor 1, cari Tuhan. Sudah, itu alamat yang pas. Jangan cari yang lain, jangan cari perhatian manusia. Kalau mau cari manusia, cari pemimpin rohani, cari teman-teman yang bisa support, bisa menguatkan, dan bisa saling support. Apalagi yang pernah mengalami, justru dia akan bersaksi bagaimana dia keluar daripada situasi seperti itu. Itu yang cari. Kita lihat dari seorang Hana yang tidak menyerah. Setiap tahun, meskipun dia diintimidasi sama madunya, dia menangis sampai Imam Eli pun menyangka dia mabuk. Karena dia saking pedihnya itu sampai dia komatkan doanya itu. Kadang orang itu kalau sudah satu titik, kalau berdoa itu menekan ya, itu tidak bisa ngomong, sampai nangis saja. Sudah, bahasa air mata. Ya, seperti itu. Sampai Hana pun gitu, sampai Imam Eli pun salah sangka, ini kamu perempuan bersila ini, kamu mabuk ini, kamu kebanyakan minum anggur ini. Sampai dia ngomong, bukan Bapak, karena pedihnya aku berdoa minta pertolongan. Dan seperti itu, jangan pernah menjadi orang Kristen yang stop di tengah jalan. Sudah Tuhan, tak terima aja kalau memang seperti ini, ya wes kayaknya kok gak ada jawaban. No, jangan menyerah ya, terus gitu. Kita baca lagi di 1 Samuel 1 ayat 20. Saya minta tolong bacakan 1 Samuel 1:20, mungkin di bagian yang di luar. Ke 20. Maka setahun kemudian penjara. Jadi tidak ada dalam kamus kita jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau kamu nggak ada tekanan terus, jangan menyerah. Doamu, jangan putuskan gitu. Makanya saya suka kalau orang kayak ulang tahun ya, ulang tahun yang dinyanyikan ulang tahun yang tapi versi rohani gitu. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Dan kayaknya memang lucu, tapi maknanya bagus, kuat imannya. Harus kita saling menguatkan. Kan dari Hana 1 tahun kemudian, 1 tahun. Kita belajar satu lagi dari dari Hana tadi kita belajar apa? Tetap lakukan yang terbaik, jangan menyerah. Artinya apa? Selagi kita masih
masih bernafas ya, jangan pernah menyerah. Karena kita tahu ujungnya pasti akan ada jawaban Tuhan atas segala masalah kita. Kita satu lagi contoh di Alkitab yang kita tidak boleh menyerah. Lukas 8 ayat 43. Dapat Lukas 8 ayat 43. Ya, saya bacakan ya. Adalah seorang yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Vonis yang kedua, orang ini mengalami sakit sudah 12 tahun. Ya, 12 tahun. Kita mundur di ini ayatnya juga ada di Markus, tapi saya suka di Lukas. Tapi kita buka dulu di Markus 5 ayat 25 sampai 26. Markus 5 ayat 25. Ya tolong beneran. Markus 5 ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Terus 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Contoh yang kedua, vonis yang didapat selanjutnya, ya, dia sudah 12 tahun pendarahan. 12 tahun pendarahan. Dia begitu dia terima vonis itu di Markus dikatakan dia telah berulang kali, berarti dia sudah berobat. Ada tabib yang bagus di bangku di sini loh. Dokternya bagus, tabib bagus, dia ke sana berobat, tidak sembuh lagi. Di sana loh ada tabib yang bagus, tidak sembuh lagi. Setiap orang perkatakan di situ ada tabib, di situ ada dokter, di situ ada pengobatan alternatif, dia selalu ke sana. Artinya orangnya tidak pernah menyerah dengan segala vonis. Dengan vonis tadi yang dia mendarah, tapi tidak ada faedahnya, tidak ada hasilnya. Kita kembali ke Lukas tadi, Lukas 8 tadi. Jadi bisa dibayangkan orang yang sudah 12 tahun sakit, segala upaya sudah dia lakukan, dia sudah berobat ke sana kemari, tapi tidak ada hasilnya, malah keadaan semakin memburuk. 12 tahun dia harus menderita itu. Dia 12 tahun ada vonis sampai dia habis, sampai dia mungkin berjalan pun dia tidak bisa karena dia harus ini 12 tahun. Kita beberapa hari yang beberapa bulan lalu kita besuk ada seorang member yang dari Korea yang divonis kanker stadium 2 ke 3 ya sudah gitu. Begitu dia merasa beberapa update terapinya kondisinya lemas, itu masih berapa bulan, ini 12 tahun, tapi dia tetap berusaha pengobatan di jalan itu, di pengobatan sampai habis, sampai satu titik dia sudah tidak punya apa-apa. Saya suka ayat berikutnya ini, coba dilihat Lukas 8 ayat yang ke-44. Kalau tadi perumpamaan Hana, saat kita menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan kita, cari Tuhan. Kedua, kita lihat Lukas 8 ayat 44. Ia apa? Maju. Ia maju. Saat kita menghadapi situasi itu, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti, apalagi mundur meninggalkan Tuhan. Maju. Itu yang
Jangan pernah kita saat kita menghadapi masalah apapun di depan kita, jangan kita stuck, berhenti, apalagi menyerah, apalagi sudah Tuhan give up, saya menyerah, saya tak mundur aja. No, ini sudah 12 tahun, habis semuanya, apa itu namanya, harta bendanya dijual. Dia berusaha terus, tapi dia apa? Begitu dia ada Tuhan siapa? Maju. Ini yang harus kita lakukan. Saat kita mengalami itu, maju, jangan sampai mundur. Ayo, jangan menyerah, maju. Perempuan ini, saya tahu perempuan ini sudah meresikukan dirinya waktu dia mau ketemu Tuhan Yesus. Dia melanggar semua adat istiadat Yahudi. Perempuan ini kalau zamannya Musa kan najis kan, mengeluarkan lelean, najis, dia tidak boleh. Kalau dia sampai kena orang yang tidak najis, dia bisa dirajam batu. Tapi dia punya vision. Saya jelaskan ya, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada suatu ketegangan. Mungkin ini sudah tenaga terakhir. Saya sudah habis semuanya. Mungkin Tuhan jawaban atas segala permasalahan. Yang penting poinnya maju. Saat menghadapi permasalahan jangan menyerah, maju, hadapi saja. Jangan berhenti, apalagi mundur. Perempuan ini sudah sempat kurang apa, harta habis, semua habis, tidak sembuh, tapi dia tetap tidak menyerah. Dan kita kalau belum sampai seperti perempuan ini, kita harus lebih semangat maju, jangan mundur. Mungkin ini sudah kekuatan terakhir. Mungkin dia ngomong, mungkin banyak orang yang ngomong percuma, sakitmu tidak sembuh, kamu tidak mengalami pendarahan terus. Cuma kamu usaha, kamu ke TBP juga tidak sembuh, kamu ke dokter ini juga tidak ada hasilnya, kamu ke alternatif ini mana hasilnya? Buktinya kamu habis. Tapi dia kalau mendengarkan orang itu, oh iya ya, kayaknya sakitku ini gak akan bakal sembuh. Dia maju, gimana ya? Maju. Hidupnya masih koma, belum titik. Selagi masih koma, maju. Kalau sudah titik, tadi sudah almarhum, sudah dilayani evaluasi. Ya, berarti dia masih koma, maju. Yang punya pergumulan, yang punya masalah, jangan berhenti. Satu, cari Tuhan. Kedua, maju, hadapi setiap masalah, jangan berhenti. Minta pertolongan Tuhan, libatkan teman-teman, satu gandengan kita saling berdoa, saling support. Itu maju. Dia nggak menyerah. Mungkin ini saya melanggar. Mungkin kalau dia sampai tahu orang Yahudi, saya dirajam batu. Tapi dia kalau lihat itu, dia akan muncul, oh iya sih, orang banyak, manusia yang melindungi ribuan orang. Terus gak jadi terus. Tapi dia maju mendekati Tuhan Yesus, menerobos setiap barisan. Mungkin jalannya sudah tersiap-siap, mungkin pakaiannya sudah itu. Mungkin nanti kalau kena orang itu ditendang segala itu. Kalau itu asal ada pertolongan Tuhan, maju, jangan pernah memohonkan kemurahan Tuhan, memohonkan segala belas kasihan Tuhan. Yang penting itu maju dulu. Jangan pernah, ayo Bapak Ibu, suami istri menghadapi masalah, sepakat. Jangan pernah menyerah. Jangan menerima kenyataan dari orang itu yang fatalis, sudah kayaknya nggak ada hasilnya. No, kita ini pemenang, bahkan lebih baik pemenang. Tuhan sudah menjamin hidup kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang berpengharapan. Kan tinggal bagian kita, mau nggak? 12 tahun dia maju, meresikukan dirinya dirajam batu. Tapi saya lanjutkan ya, Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan boom, seketika itu juga berhentilah kendaraan. Sini ditulis waktu enggak? Ada kata waktu enggak? Seketika, berarti langsung. Artinya apa? Mujizat itu bagi Tuhan Yesus mudah, cepat Tuhan Yesus. Tapi usaha itu dari perempuan yang dihargai. Mujizat Tuhan gampang kasih, semudah gitu. Seketika berhenti. Kita kalau lihat gini, oh enak seketika. Kita lupa 12 tahun ya. 12 tahun lama. Yuk, kalau yang mohon maaf ya perempuan itu 2 minggu aja. 12 tahun.
Kalau kita bisa seketika juga, oh enak ya. Kita bacanya cuma berapa menit? 12 tahun ya. Ya nggak menyerah. Mengalami masalah, jangan menyerah. Satu, cari Tuhan. Kedua, maju. Jangan menyerah. Seperti apa? Dari dua cerita ini, yang satu tahun dijawab Tuhan, yang satu 12 tahun. 1 tahun dijawab Tuhan, 12 tahun dijawab Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah membandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Kita suka gitu, aduh Tuhan, kenapa setahun ini jadi hidup saya tidak diberkati? Kenapa perekonomianku begini aja? Si itu loh kok cepet Tuhan. Kita masih setahun, yang itu sudah 10 tahun. Tapi kita tidak tahu prosesnya orang itu berapa tahun proses berjawab Tuhan. Seringkali kita membandingkan kita, ayo jangan dibandingkan. Sebenarnya kita tadi itu, satu cari Tuhan, kedua jangan menyerah, semangat. Kenapa enggak? Maju, ada pertolongan Tuhan. Orang yang 12 tahun saja, jadi seketika itu juga bagi Tuhan itu gampang. Yang penting usaha kita menuju mukjizat itu, menuju jawaban Tuhan, menuju jawaban doa kita. Firman Tuhan sudah bilang, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kau mendapat. Siapa tahu malam ini apa yang kita doakan besok dijawab Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Dan kita jangan masuk ngurusi bagian Tuhan. Yang kita tetap cari Tuhan. Seperti Hana, setiap tahun, setiap hari dia menangis. Tuhan tidak kurang pendengaran, tidak kurang tajam, tangannya tidak kurang panjang menolong kita. Tinggal kita mau nggak datang sama Tuhan dengan tidak pernah menyerah. Perempuan 12 tahun berusaha mengobati sakitnya sampai satu titik dia, ini pukulan terakhir, ini mungkin terakhir. Dia maju. Dia tidak, selagi masih belum titik maju, masih mau maju. Jangan pernah bandingkan kehidupan kita. Mungkin kita dapat. Jadi jangan pernah bandingkan proses kehidupan kita. Orang itu sudah dipulihkan ekonominya, orang itu sudah dijawab pekerjaannya. Itu kita nggak tahu, itu sudah lama. Kita masih berapa bulan, berapa tahun. Yang penting bagian kita seperti itu. Tetap semangat, tetap jangan menyerah. Akan selalu ada kebaikan Tuhan saat kita menaruh kepercayaan sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi kehidupan, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Satu pribadi yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita itu cuma Tuhan Yesus. Di saat orang sekeliling kita sudah give up, menyerah, satu pribadi, ayo anakku, kamu kuat, kamu mampu. Aku mengasihi, aku akan memberikan pertolongan, aku akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau. Ya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sedang doa. Terima kasih Tuhan, atas syukur buat Tuhan malam ini Tuhan. Kami secara pribadi Tuhan mengingatkan kembali Segala yang baik dari waktu malam-malam sudah menabur waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan dan kami yakin segala tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri yang memperhitungkan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk Sigi Tuhan pada malam hari ini, Yesus. Biar kami malam ini kami boleh belajar, kami boleh ingatkan Tuhan. Setiap keadaan Tuhan mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Situasi keadaan boleh datang secara tiba-tiba, tapi kami percaya Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan, punya segalanya. Karena Tuhan yang memegang segala kehidupan kami. Tidak ada rencanamu Tuhan yang tidak sesuai kami Tuhan Yesus. Kami pegang. Terima kasih Tuhan. Memohonkan berkat Tuhan untuk setiap anak-anakmu Tuhan di CG4 untuk memberkati kesehatannya, untuk memberkati usahanya, pekerjaannya, untuk memberkati hubungan setiap keluarga, suami istri, orang tua dengan anak. Tuhan mau memberkati, Kau menjagai seperti biji matamu, Kau memberkati anak-anakmu di CG4. Kau mengasihi dengan kasih-Mu ya. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk Bapak Ibu dan Pak Eko sudah membawa kami semuanya dalam pujian. Biar pujian ini menjadi pengagungan kami, menjadi ucapan syukur kami untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Dan tambahkan berkat Tuhan, dan tambahkan hikmat Tuhan buat kedua anakmu ini Tuhan. Biar setiap pujian ini Tuhan boleh memberkati. Kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk keluarga di sini, Ibu dan mereka yang sudah membuka pintu rumahnya buat kami bisa beribadah. Biar semuanya ini Tuhan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memegang kendali atas hidupnya Tuhan. Pekerjaan dari Pak Wibowo, usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan, dan beriak berlimpah. Ada perlindungan dan penyertaan atas keluarga ini Bapak. Dan rumah ini menjadi rumah doa dan boleh banyak berkat bagi orang-orang. Sebentar kami akan pulang Tuhan, membawa sukacita yang daripadamu. Kami mohonkan Tuhan perlindungan Tuhan atas anak-anakmu Tuhan. Sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun, dan boleh membawa sukacita daripadamu, menceritakan kebaikan untuk setiap orang yang ada sekeliling kami Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Masalah boleh datang, biar masalah itu menjadi pintu berkat, pintu mujizat kami untuk melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Jangan pernah menyerah atas kehidupanmu, karena ada janji Tuhan yang luar biasa atas setiap rumah tangga, atas keluarga. Hiduplah dalam ketetapan dan peraturan, hiduplah takut akan Tuhan. Maka kau melihat mujizat terjadi dalam kehidupan. Banyak pintu akan dibukakan, banyak mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan. Saat kau hidup di bawah segala apa yang Tuhan perintahkan, dan setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai ujung usia kita. Maka mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah berkat yang terbaik ini yang datang daripada Tuhan Yesus kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hingga saat ini Tuhan telah memberkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya berkat pujian yang kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami juga berkenan di hadirat-Mu. Dan kiranya firman-Mu juga Tuhan boleh sampai ke tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami juga akan menikmati berkat yang datang daripada Engkau yang disediakan oleh Pak Bowo ya Tuhan. Berkat makanan dan minuman ini boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak, dan kiranya Engkau juga akan berikan berkat yang berlimpah untuk Pak Bowo ya Tuhan, atas apa yang dia lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, foto dulu yuk, foto dulu. Ya, ya, ya.